Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, Aulia berdiri di balkon apartemennya, memandang lampu-lampu kota yang berkilauan seperti bintang palsu. Tiba-tiba telepon berdering dan suara ibunya yang panik menyapa, "Aulia, kakakmu, Nadia, hilang." Dia meninggalkan surat yang mengatakan dia tak bisa lagi hidup dalam kepura-puraan. Jantung Aulia berdegup kencang. Surat itu mengungkap rahasia yang selama ini disembunyikan Nadia, cinta terlarangnya pada seorang wanita. Aulia segera bergegas ke rumah orang tuanya di pinggiran Bogor, di mana hujan deras menyambutnya seperti air mata langit. Ibu mereka, Bu Siti, duduk di ruang tamu dengan wajah pucat, memegang surat itu erat-erat. "Ini pasti kesalahan, Aulia. Nadia, kita bukan seperti itu," katanya sambil menangis. Ayah mereka, Pak Rahman, yang seorang ustadz di masjid setempat, hanya diam mematung, matanya penuh amarah yang tertahan. Aulia membaca surat itu. Nadia mengaku telah jatuh cinta pada sahabatnya, Rina, dan tak sanggup lagi menghadapi tekanan keluarga untuk menikah dengan pria pilihan mereka. Malam itu, Aulia tak bisa tidur. Pikirannya berputar-putar mengingat masa kecil mereka. Nadia selalu menjadi kakak yang sempurna, cantik, pintar, dan taat. Di sekolah, dia adalah bintang, tapi Aulia ingat bagaimana Nadia sering menyendiri, menatap jauh ke horizon. Apakah itu tanda? Aulia merasa bersalah. Dia yang lebih muda, selalu bergantung pada Nadia, tapi tak pernah benar-benar mengenal hati kakaknya. Keesokan harinya, Aulia memutuskan untuk mencari Nadia. Dia tahu Rina bekerja di sebuah KAI di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dengan hati berdebar, Aulia pergi ke sana. Saat tiba, KAI itu ramai dengan anak muda yang tertawa riang. Rina, wanita berambut pendek dengan senyum hangat, menyambutnya. "Kamu pasti Aulia, adik Nadia," katanya lembut. Aulia mengangguk, dan mereka duduk di sudut. Rina menceritakan bagaimana pertemuan mereka di universitas, bagaimana persahabatan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. "Nadia takut, Aulia. Keluargamu sangat konservatif. Dia bilang, di Indonesia ini, cinta seperti kami dianggap dosa besar." Aulia merasa dunia berputar. Dia sendiri pernah merasakan getar aneh saat dekat dengan teman perempuan, tapi selalu menepisnya sebagai khayalan. Pertemuan itu membuat Aulia ragu. Apakah dia harus memberi tahu keluarga? Atau melindungi Nadia? Saat pulang, Bu Siti menunggu dengan mata merah. "Kamu tahu sesuatu, kan? Ceritakan pada ibu." Aulia berbohong, mengatakan belum menemukan petunjuk. Tapi dalam hati, konflik batin mulai menyiksa. Nadia adalah panutannya, tapi rahasia ini bisa menghancurkan keluarga. Malam itu, Aulia menerima pesan dari Nadia, "Jangan cari aku, Lia. Aku harus pergi untuk menemukan diriku sendiri." Hari-hari berikutnya, Aulia berpura-pura normal di kantornya sebagai desainer grafis. Tapi pikirannya tak pernah lepas dari Nadia. Dia mulai mencari tahu lebih dalam tentang komunitas LGBT di Indonesia. Melalui forum online anonim, dia membaca cerita-cerita pilu, penolakan keluarga, ancaman kekerasan, bahkan konversi paksa. Aulia merasa ngeri bagaimana masyarakat yang katanya toleran bisa begitu kejam. Di sisi lain, ayahnya semakin sering bicara soal penyimpangan di khotbah masjidnya, seolah-olah tahu ada yang salah di rumah. Suatu sore, Aulia bertemu dengan teman lama Nadia, seorang aktivis hak asasi manusia bernama Maya. Maya mengungkap bahwa Nadia pernah curhat padanya tentang tekanan pernikahan. "Orang tuamu ingin Nadia menikah dengan anak teman bisnis mereka." Nadia bilang dia tak bisa bohong seumur hidup. Aulia marah, kenapa Nadia tak pernah bilang padanya. Rasa pengkhianatan mulai tumbuh. Nadia, yang selalu melindunginya, kini meninggalkannya sendirian menghadapi badai ini.
Aulia memutuskan untuk konfrontasi. Dia menelepon Rina lagi, meminta alamat Nadia. Rina ragu, tapi akhirnya memberitahu, sebuah apartemen kecil di daerah Tebet. Saat Aulia tiba, pintu dibuka oleh Nadia yang tampak lelah, tapi matanya bersinar saat melihat Rina di belakang. "Kenapa kamu datang, Lia?" tanya Nadia. Aulia meledak, "Kamu egois. Kamu tinggalkan kami begitu saja." Nadia menangis, menceritakan bagaimana dia berusaha menekan perasaannya selama bertahun-tahun, tapi akhirnya pecah saat orang tua memaksanya bertunangan. Percakapan itu panjang dan emosional. Nadia mengaku dia pernah mencoba normal dengan pacaran pria, tapi hati tak bisa dibohongi. Aulia mendengar, tapi dalam hati, dia merasa iri. Nadia berani memilih, sementara Aulia selalu takut. Saat pulang, Aulia berjanji tak akan bilang pada orang tua, tapi meminta Nadia pulang untuk bicara. Nadia setuju, tapi dengan syarat, Rina ikut. Keesokan harinya, ketegangan memuncak saat Aulia memberitahu Bu Siti bahwa Nadia ditemukan. Bu Siti gembira, tapi Pak Rahman curiga. "Ada apa sebenarnya?" tanyanya. Aulia diam, tapi tahu badai akan datang. Nadia tiba dengan Rina, dan ruang tamu menjadi arena pertempuran. Bu Siti memeluk Nadia, tapi saat melihat Rina, wajahnya berubah. "Siapa ini?" Nadia menggenggam tangan Rina. "Ini kekasihku, Bu." Keheningan mematikan. Pak Rahman bangkit, suaranya gemetar, "Keluar dari rumah ini. Kamu bukan anakku lagi." Nadia menangis, tapi tak melepaskan tangan Rina. Bu Siti terisak, terpecah antara cinta ibu dan ajaran agama. Aulia berdiri di tengah, merasa dunia runtuh. Dia harus memilih sisi keluarga atau kebenaran hati Nadia. Setelah ledakan emosi itu, rumah terasa seperti medan perang yang sunyi. Pak Rahman mengusir Nadia dan Rina. Pintu dibanting keras hingga getarannya terasa di dada Aulia. Bu Siti ambruk di soa, menangis tanpa suara, sementara Aulia berdiri membeku, tak tahu harus berbuat apa. Nadia sempat menatapnya sebelum pergi, mata itu penuh permohonan, "Tolong pahami aku, Lia." Malam itu, Aulia tak bisa tidur lagi. Dia mengingat-ingat masa kecil di Bogor, saat mereka bermain di sawah. Nadia selalu melindunginya dari anak-anak nakal. Kini peran berbalik, Aulia harus melindungi Nadia dari dunia yang kejam. Keesokan paginya, Pak Rahman memanggil Aulia ke ruang kerjanya. "Kamu tahu sejak kapan?" tanyanya dingin. Aulia menggeleng, tapi ayahnya tak percaya. "Ini pengaruh kota besar. Jakarta merusak anak-anak kita. Nadia harus disembuhkan." Kata disembuhkan itu membuat Aulia bergidik. Dia tahu maksud ayah, terapi konversi, yang sering dibicarakan di komunitas agama mereka. Di Indonesia, hal seperti itu masih umum, meski para aktivis bilang itu penyiksaan. Aulia berdebat, "Pa, Nadia bukan sakit. Dia hanya mencintai berbeda." Pak Rahman marah besar, "Jangan bicara seperti itu. Ini melawan Tuhan." Debat itu berakhir dengan Aulia diusir dari ruangan, tapi benih keraguan ditanam di hatinya. Aulia memutuskan mencari Nadia lagi. Dia pergi ke apartemen Tebet, di mana Nadia dan Rina tinggal sementara. Saat tiba, Rina membuka pintu, wajahnya lelah. Nadia sedang tidur. Kemarin malam dia menangis terus. Aulia masuk, melihat Nadia meringkuk di soa, seperti anak kecil yang ketakutan. Saat Nadia bangun, mereka bicara panjang. Nadia menceritakan perjuangannya, bagaimana di universitas, dia bertemu Rina di kelas sastra, dan percakapan malam hari berubah menjadi sentuhan yang tak terduga. "Aku mencoba melawan, Lia. Aku sholat lebih rajin, puasa sunnah. Tapi perasaan ini tak hilang," kata Nadia. Aulia mendengar, dan untuk pertama kalinya, dia mengaku pada dirinya sendiri,
dia juga pernah merasakan hal serupa dengan teman sekolahnya dulu. Tapi dia takut mengatakannya. Rina ikut bicara, di sini, di Indonesia, kami harus sembunyi. Tapi cinta ini nyata, bukan pilihan. Aulia merasa terpecah, dia mencintai keluarga, tapi juga Nadia. Hari-hari berikutnya, tekanan meningkat. Pak Rahman menghubungi kerabat, menceritakan masalah Nadia, dan rumor menyebar di kampung. Bu Siti jatuh sakit, tekanan darah naik karena stres. Aulia merasa bersalah, jika dia tak membawa Nadia pulang, mungkin ini tak terjadi. Tapi Nadia menelepon, aku tak menyesal, Lia. Aku lelah berpura-pura. Aulia mulai mencari dukungan. Dia bergabung dengan grup online Indonesia, di mana cerita serupa bertebaran, anak diusir, dipaksa nikah, bahkan diancam. Seorang anggota, bernama Sari, berbagi pengalaman, aku kehilangan keluarga, tapi menemukan keluarga baru di komunitas. Aulia ragu, apakah itu layak? Sementara itu, Rina dipecat dari pekerjaannya karena rumor. Bosku bilang, image perusahaan rusak, kata Rina pahit. Konflik memuncak saat Pak Rahman mengatur pertemuan keluarga besar. Di rumah kakek di Bogor, semua kerabat berkumpul. Pak Rahman bicara, Nadia terpengaruh setan. Kita harus selamatkan dia. Beberapa sepupu setuju, tapi Aulia tak tahan. Dia berdiri, Pak, ini bukan penyakit. Nadia berhak bahagia. Ruangan gempar. Pak Rahman menatapnya tajam, kamu juga. Kamu pengkhianat. Aulia pulang dengan hati hancur. Bu Siti diam saja, tapi malam itu, dia datang ke kamar Aulia, ibu tak tahu harus bagaimana. Ibu tak ingin kehilangan anak. Aulia memeluknya, tapi tahu pilihan sulit menanti. Nadia menelepon lagi, aku dan Rina akan pindah ke Bali, mulai hidup baru. Kamu ikut. Aulia terdiam, meninggalkan keluarga berarti pengkhianatan, tapi diam berarti membiarkan Nadia menderita. Di kantor, Aulia bertemu rekan kerja yang suporti, seorang gay bernama Andi. Di Indonesia ini perjuangan panjang. Tapi perlahan berubah, katanya. Aulia terinspirasi, tapi takut. Malam itu, dia mimpi buruk, Nadia diusir, sendirian di jalan. Bangun dengan keringat dingin, Aulia memutuskan, dia harus mediasi. Dia mengatur pertemuan rahasia antara Nadia dan Bu Siti di sebuah taman di Jakarta. Bu Siti datang sendirian, wajahnya penuh kerinduan. Saat melihat Nadia, dia memeluknya erat. Kenapa kamu tak bilang dari dulu? Nadia menangis, aku takut, Bu. Mereka bicara lama, Bu Siti mendengar cerita Nadia. Ibu tak paham, tapi ibu tak ingin kehilanganmu. Tapi saat Rina datang, Bu Siti ragu. Ini sulit bagi ibu. Pertemuan itu memberi harapan kecil, tapi Pak Rahman tahu. Dia marah besar pada Bu Siti, kamu diam-diam. Ini dosa. Rumah tangga mereka retak. Aulia merasa bertanggung jawab. Dia konfrontasi ayah, Pak, agama ajar kasih sayang, bukan penolakan. Pak Rahman diam, tapi matanya menunjukkan keraguan pertama. Badai emosi semakin kencang. Setelah pertemuan rahasia, Bu Siti mulai berubah. Dia diam-diam menelepon Nadia, bertanya kabar, meski Pak Rahman melarang. Aulia menjadi jembatan, menyampaikan pesan-pesan kecil yang penuh cinta. Tapi tekanan sosial meningkat, tetangga bergosip, masjid tempat Pak Rahman mengajar mulai mempertanyakan keluarga bermasalah. Pak Rahman kehilangan murid, dan amarahnya meluap pada Aulia, ini gara-gara kamu. Kamu dukung penyimpangan itu. Aulia merasa terpojok. Di kantor, dia mulai curhat pada Andi, yang mengajaknya ke pertemuan komunitas di Jakarta. Di sana, Aulia bertemu orang-orang seperti Nadia, kuat, tapi terluka. Seorang wanita bernama Lina berbagi, aku diusir keluarga,
tapi sekarang bahagia dengan pasangan. Aulia tergerak, tapi juga takut. Bagaimana jika dia sendiri lesbian? Pikiran itu semakin sering muncul, terutama saat mengingat Rina, wanita yang lembut tapi tegar. Nadia dan Rina menghadapi masalah sendiri. Di Tebet, tetangga mulai curiga, dan suatu malam, ada yang melempar batu ke jendela mereka dengan catatan pergi penyimpang. Nadia panik, menelepon Aulia, kami tak aman di sini. Aulia segera datang, membantu mereka pindah ke tempat lebih aman di daerah Senayan. Saat packing, Rina bilang, ini harga yang harus kami bayar. Tapi Nadia layak itu. Aulia melihat cinta mereka yang tulus, dan iri campur sedih. Sementara itu, Bu Siti jatuh sakit lagi. Dokter bilang stres. Aulia merawatnya, dan di saat lemah, Bu Siti mengaku ibu dulu juga pernah ragu soal pernikahan. Tapi aman dulu, tak ada pilihan. Aulia terkejut, ternyata ibunya punya rahasia. Ini membuat Aulia semakin yakin, cinta tak boleh dipaksa. Pak Rahman, di sisi lain, mulai mencari bantuan. Dia hubungi seorang terapis yang katanya bisa mengobati orientasi seksual. Saat tahu, Aulia marah, itu penyiksaan, Pak. Debat sengit terjadi, dan untuk pertama kalinya, Pak Rahman menangis, aku takut kehilangan anakku di akhirat. Aulia melihat sisi lemah ayahnya, bukan monster, tapi orang yang takut perubahan. Aulia memutuskan ambil risiko. Dia ajak Nadia dan Rina ke rumah lagi, tapi kali ini dengan persiapan. Mereka datang saat Pak Rahman tak ada. Bu Siti memasak makanan awrit Nadia, dan suasana hangat sebentar. Rina bicara sopan, saya mencintai Nadia, Bu. Saya tak ingin pisahkan dia dari keluarga. Bu Siti mendengar, tapi masih ragu. Saat Pak Rahman pulang mendadak, ledakan kembali terjadi. Keluar, teriaknya. Tapi Nadia tak mundur, Pak, ini aku yang sebenarnya. Tolong terima. Pak Rahman ambruk, duduk di lantai. Untuk pertama kalinya, dia bicara dari hati, aku dibesarkan begini. Sulit bagiku. Nadia memeluknya, tapi dia tolak. Malam itu, rumah sunyi. Aulia tidur di kamar Nadia lama, memegang otomasa kecil. Besoknya, Pak Rahman pergi ke masjid, tapi pulang dengan wajah berbeda. Aku bicara dengan ustadz lain. Katanya, Tuhan Maha Pengasih, katanya pelan. Harapan muncul, tapi realitas kejam. Rumor menyebar ke tempat kerja Nadia, seorang guru. Kepala sekolah memanggilnya, kami tak bisa toleransi ini. Ma, Anda dipecat. Nadia hancur, menelepon Aulia sambil menangis. Aulia marah pada masyarakat, kenapa cinta harus dihukum. Dia mulai aktif di media sosial anonim, berbagi cerita untuk dukung yang lain. Konflik internal Aulia memuncak. Dia bertemu dengan seorang wanita di komunitas, bernama Tia, yang membuat hatinya berdegup. Sentuhan tangan Tia membuat Aulia sadar, dia juga lesbian. Tapi bagaimana bilang pada keluarga yang sudah retak? Aulia memilih diam dulu, fokus pada Nadia. Suatu hari, insiden besar terjadi. Pak Rahman dihadang kerabat yang marah, kamu biarkan anakmu begitu. Malu kami. Dia pulang murka, tapi bukan pada Nadia, pada diri sendiri. Dia hubungi Nadia, datanglah besok. Kita bicara. Aulia gembira, tapi was-was. Apakah ini jebakan? Pertemuan itu tegang. Pak Rahman duduk di hadapan Nadia dan Rina. Aku tak setuju. Tapi aku tak ingin kehilangan anak, katanya. Nadia menangis bahagia. Bu Siti peluk mereka. Tapi Pak Rahman tambah, tapi jangan harap aku terima sepenuhnya. Itu langkah kecil, tapi berarti. Kemajuan kecil itu rapuh.
Setelah pertemuan, Pak Rahman mulai membaca buku tentang psikologi dan agama progresi. Dia diam-diam, tak ingin kelihatan lemah. Bu Siti lebih terbuka, sering chat Nadia, bahkan kirim makanan ke apartemen baru mereka di Bali. Ya, Nadia dan Rina pindah ke sana untuk mulai baru. Aulia ikut senang, tapi konflik batinnya sendiri semakin dalam. Tia, wanita dari komunitas, semakin dekat dengannya. Mereka bertemu di kai, bicara panjang tentang mimpi dan ketakutan. Aku takut seperti Nadia, kata Aulia. Tia pegang tangannya, kamu kuat. Mulai dari diri sendiri. Sentuhan itu membuat Aulia yakin, ini cinta. Tapi bagaimana dengan keluarga? Aulia mulai merencanakan coming out, tapi takut menghancurkan keseimbangan rapuh. Di Bali, Nadia dan Rina membuka usaha kecil, sebuah toko seni. Hidup lebih bebas di sana, meski tetap hati-hati. Nadia cerita pada Aulia, di sini, orang lebih toleran. Tapi aku rindu rumah. Aulia janji kunjungi. Tapi sebelum itu, masalah baru muncul. Seorang kerabat mengirim ancaman anonim ke Nadia, kembali ke jalan benar, atau kami laporkan. Nadia panik, di Indonesia, meski tak ilegal, diskriminasi parah. Aulia marah, hubungi polisi, tapi tak banyak bantu. Dia semakin aktif di advokasi, ikut demo kecil untuk hak. Pak Rahman tahu dan marah, kamu ingin hancurkan nama keluarga. Debat lagi terjadi, tapi kali ini Bu Siti bela Aulia, biarkan anak-anak bahagia, Mas. Pak Rahman diam, tapi mulai berubah. Aulia akhirnya kunjungi Bali. Di sana, dia lihat Nadia bahagia, bebas. Mereka jalan di pantai, Nadia bilang, terima kasih, Lia. Tanpamu, aku tak bertahan. Aulia cerita tentang Tia. Nadia senang, kamu juga berhak. Tapi saat pulang, Aulia dapat kabar buruk, Bu Siti masuk rumah sakit, serangan jantung karena stres. Aulia buru-buru pulang. Di rumah sakit, Pak Rahman tampak tua mendadak. Ini gara-gara semua ini, katanya pelan. Aulia menangis, bukan, Pak. Ini gara-gara kita tak terima kenyataan. Di kamar Bu Siti, Aulia janji, ibu sembuh, aku akan jujur. Bu Siti pegang tangannya, ibu tahu, nak. Ibu lihat matamu saat bicara Tia. Coming out Aulia terjadi di rumah sakit. Saat Pak Rahman datang, Aulia bilang, Pak, aku seperti Nadia. Keheningan. Pak Rahman pergi tanpa kata. Bu Siti peluk Aulia, ibu terima. Hari-hari berikutnya, Pak Rahman hilang, ternyata dia pergi ke pesantren, mencari jawaban. Nadia datang dari Bali dengan Rina. Mereka jaga Bu Siti bergantian. Suasana tegang, tapi penuh cinta. Saat Bu Siti pulih, Pak Rahman kembali. Wajahnya tenang, aku bicara dengan Kiai. Katanya keluarga lebih penting dari apapun. Dia peluk Nadia dan Aulia, makan ayah. Tapi pada Rina dan Tia, yang datang kemudian, dia masih dingin, aku butuh waktu. Perubahan itu tak mudah. Masyarakat masih gosip, tapi keluarga bersatu. Aulia dan Tia mulai pacaran terbuka di komunitas, Nadia dan Rina sukses di Bali. Tapi harga dibayar, teman hilang, pekerjaan terganggu, hati terluka. Suatu hari, insiden akhir terjadi. Seorang aktivis anti-LGBT datang ke rumah, ancam demo. Pak Rahman hadapi mereka, ini keluargaku. Pergi. Itu momen bangun. Keluarga semakin kuat. Tahun berlalu, tapi luka masih ada. Aulia kini tinggal di Jakarta dengan Tia, bekerja sebagai aktivis paruh waktu. Nadia dan Rina menikah secara simbolis di Bali, dihadiri keluarga. Pak Rahman hadir, meski diam Bu Siti senang, meski kadang ragu. Ini Indonesia baru, kata Aulia. Tapi perjuangan tak berakhir.
Diskriminasi masih ada, undang-undang yang ambigu, masyarakat yang judgmental. Aulia kehilangan pekerjaan karena aktivismenya, tapi menemukan yang baru di Ngo. Nadia hampir bangkrut karena boykot, tapi bertahan. Harga kebebasan mahal, tapi layak. Dalam releksi, Aulia ingat hoax awal, rahasia yang mengguncang. Itu membawa pengkhianatan, tapi juga pencerahan. Keluarga mereka retak, tapi direkatkan lebih kuat. Apakah benar mencintai berarti menerima segala? Atau ada batas yang tak boleh dilanggar?